وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi, dan kita masih menceritakan tentang cerita Ashabul Kahfi di dalam guanya. Kita melanjutkan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lumulita minhum ru'ban. Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadhan, engkau mengira bahwa mereka itu orang-orang yang bangun, orang-orang yang terjaga. Wa hum ruqud, padahal mereka itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, dan kami bolak-balikkan jasad mereka ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan anjing mereka merebahkan kakinya di halaman gua. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara, jika seandainya kamu melihat mereka, lawallaita minhum firara, pasti kamu akan lari ketakutan dari mereka. Walamulita minhum ru'ba, dan pasti hati kamu itu akan dipenuhi rasa takut. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kondisi tidurnya Ashabul Kahfi. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kondisi gua, di mana guanya itu sinar matahari bisa masuk ketika terbit dan tenggelam. Demikian juga angin pun bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya jasad mereka bisa sempurna, yaitu jasad mereka bisa diawetkan. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana posisi kondisi tidurnya Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud, kalian itu akan mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya itu mereka itu walaupun tidur tapi mata mereka itu terbuka. Mata mereka itu terbuka, sebagaimana disebutkan sama Imam Al-Kathir. Beliau mengatakan, dzakara ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama menyebutkan, annahum lamma daraballahu ala adhanihim bin naumi, ketika Allah menutup telinga mereka dengan tidur mereka sehingga mereka tidak mendengar lagi. Lantan topik a'yunuhum, tetapi mata mereka itu tidak tertutup, yaitu matanya itu masih terbuka sedikit. Li'alla yasra'u ilaihal bala, supaya mata mereka itu tidak cepat rusak. Fa idza baqiyat dhahiratan lil hawa'i kana abqalaha, tetapi ketika matanya itu masih ada lubang untuk keluar masuk udara, maka matanya itu akan awet.
Oleh karena itu, walihadza qala ta'ala, maka itu Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kamu kalau melihat mereka itu mengira mereka itu orang-orang yang terjaga karena matanya terbuka. Matanya terbuka. Dan kenapa kok matanya itu dibuka? Karena mata itu juga membutuhkan udara. Mata itu juga butuh oksigen. Sehingga mata yang tertutup terlalu lama itu bahaya. Bahkan orang tidur saja matanya terbuka. Karena kalau matanya itu tertutup secara total dan tidak keluar masuk udara, maka mata itu karena lembab maka akan cepat membusuk. Sehingga mata itu dibuka. Dan orang tidur pun seperti itu. Orang tidur pun tidak totalitas tertutup matanya. Pasti matanya ini akan terbuka sehingga udara masih bisa masuk. Kemudian air pun bisa keluar sehingga tidak cepat membusuk. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, berarti posisi tidurnya Ashabul Kahfi itu pertama mata mereka itu terbuka. Kemudian yang kedua Allah Ta'ala berfirman, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan jasad mereka kanan dan kiri. Yaitu kenapa kok dibolak-balikkan jasadnya itu? Supaya tidak hanya satu sisi saja yang yaitu yang di bawah. Oleh itu kata Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, laulam yuqallabu la akalat humul ardu. Jika seandainya jasad mereka itu tidak dibolak-balikkan, niscaya jasad mereka itu akan dimakan sama tanah. Tetapi mereka tidur sisi kanan, setelah itu balik lagi sisi kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi, sehingga darah pun masih merata. Yaitu peredaran darah itu masih merata dan terkena udara semuanya, yaitu badannya itu terkena udara, sehingga dibolak-balikkan. Berarti posisi yang kedua itu posisi yang kedua Ashabul Kahfi itu tentang badan mereka itu dibolak-balik. Ibaratnya kayak orang tidur. Orang tidur itu mereka itu bolak-balik badannya itu. Dan itu tujuannya untuk mengawetkan jasad mereka. Sehingga jasad mereka itu peredaran darah itu masih sempurna. Demikian juga badan pun gak rusak. Ketika badan itu lama terkena tanah, maka itu akan bahaya. Sehingga dibolak-balik, sehingga tidak terlalu lama sisi kanan atau sisi kiri itu terkena tanah, tetapi dibolak-balik. Nah, berarti di sini ada dua gambaran tentang tidurnya mereka. Yang pertama, tidurnya mereka itu matanya terbuka. Kemudian yang kedua, tidurnya mereka itu mereka dibolak-balik. Setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan tentang anjing. Rupanya mereka itu berjalan itu diikuti oleh anjing. Allah Ta'ala berfirman, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya itu merebahkan kakinya di al-wasid. Al-wasid itu adalah al-fina, yaitu halaman gua. Dan dia itu tidur di bawah, yaitu di tanah. Dan itu kebiasaan, memang kebiasaan anjing itu seperti itu. Yaitu kebiasaan anjing itu mereka itu tidak akan masuk rumah bersama tuannya. Biasanya anjing itu berjaga. Dan kenapa kok anjingnya itu tidurnya itu di depan pintu gua, nggak masuk ke dalam? Maka Al-Imam Mukatsir beliau mengatakan, wa kana julusuhu kharijal babi. Kenapa anjingnya itu duduknya itu di luar pintu gua? Li'annal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Karena malaikat itu tidak akan masuk di sebuah ruangan yang di dalamnya itu ada anjing. Sehingga anjing ini tidak akan masuk ke dalam, karena ditakutkan malaikat itu tidak akan masuk ke dalamnya. Akhirnya karena anjing ini mereka itu membersamai Ashabul Kahfi, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, ini anjingnya siapa ini? Ada yang mengatakan itu bukan anjingnya mereka, tetapi mereka itu berjalan, kemudian di jalan itu ketemu anjing.
Akhirnya anjing itu mengikuti mereka. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, mereka itu anjing salah satu dari mereka, yaitu anjing yang digunakan untuk berburu, tetapi karena mereka itu pergi, akhirnya anjingnya ikut. Tetapi intinya itu Allah menyebutkan anjing di sini. Allah menyebutkan anjing di sini karena memang penting cerita anjing ini. Cerita anjing itu penting. Walaupun nanti tidak disebutkan secara detail bagaimana kisah anjingnya itu, secara detailnya nggak terlalu disebutkan. Tetapi ada cerita yang penting bahwa Ashabul Kahfi itu diikuti oleh seekor anjing. Tetapi anjingnya itu, dia itu tidak masuk ke dalamnya. Akhirnya anjing ini pun ditidurkan juga. Anjing ini ditidurkan, tetapi anjing itu tidak diberikan kehebatan. Tidak diberikan kehebatan sama Allah Ta'ala seperti Ashabul Kahfi, sehingga anjingnya tetap seperti dengan kodrat, yaitu binatang yang tidak makan, tidak minum, akhirnya mati, sehingga nanti anjingnya itu mati. Tetapi kalau Ashabul Kahfi enggak, karena Ashabul Kahfi itu diberikan kelebihan, sesuatu yang luar biasa, sehingga tidak butuh makan, minum, tetapi hidup sampai 309 tahun. Tetapi kalau anjingnya tidak. Oleh karena itu, walaupun anjing ini tetap dia itu tidak mendapatkan kelebihan, kehebatan seperti para pemuda itu, tetapi karena dia itu menyertai para pemuda yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, akhirnya anjingnya itu mendapatkan barokah. Fasyamilat kalbahum barokatuhum, maka barokahnya para pemuda itu sampai bisa dirasakan sama anjing ini, yaitu anjing pun bisa mendapatkan barokahnya. Dan itu buah dari kesolehan. Orang kalau dia itu soleh, manfaat kesolehan itu bisa dirasakan sama lingkungan sekitarnya, termasuk istri kita, anak kita, bahkan nanti sampai cucu kita, sampai tetangga kita, itu merasakan buah dari kesolehan kita. Nah, itu kata para ulama, beliau mengatakan terkadang kesolehan seseorang itu sampai dirasakan sampai 7 keturunan, yaitu terkadang sampai 7 keturunan itu mendapatkan barokah dari kesolehan nenek moyangnya. Maka itu diantara cara bagaimana supaya keluarga kita itu dijaga sama Allah Ta'ala, caranya itu kita jadikan diri kita itu menjadi orang soleh. Tetap kita itu berjuang untuk mendidik anak kita, mendidik istri kita, itu wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga istri kita dan anak-anak kita. Namun yang perlu kita pahami bahwa kita itu tidak akan bisa menjaga istri kita dan anak kita itu selama 24 jam seumur hidup kita, nggak bisa. Anak kita akan keluar dari rumah kita, anak kita akan sekolah, anak kita nanti ketika sudah dewasa akan kerja, anak kita nanti akan menikah. Demikian juga istri kita pun punya banyak teman pergaulan. Terus bagaimana kalau seandainya kita itu sudah nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa mungkin membersamai anak kita terus, kan gitu. Terus bagaimana kalau kita itu meninggal dunia? Siapa yang akan menjaga mereka itu, anak kita dan istri kita itu? Maka jadikan diri kita itu orang soleh. Kalau kita menjadi orang soleh, maka nanti Allah yang akan menjaga istri kita dan anak kita. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihi falyattaqullah. Siapa yang punya keturunan, kita misalkan kita punya anak-anak yang lemah, yaitu anak-anak yang masih kecil, kita takut kalau kita meninggal dunia mereka akan dimangsa sama orang-orang yang zalim. Terus bagaimana caranya supaya mereka itu dijaga? Caranya itu falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita bertakwa, nanti akan menjaga anak kita itu Allah Ta'ala. Kita nggak akan bisa menjaga anak kita 24 jam. Bukan berarti kalau anak kita sudah di pondok itu urusan sudah selesai gitu. Terkadang itu pondok itu lebih ganas daripada dunia luar. Sehingga banyak juga orang yang keluar dari pondok itu ya LGBT. Ada juga yang keluar dari pondok yang mereka menjadi penjahat. Banyak sekali itu. Kenapa? Pondok itu bukan segalanya itu.
Anak kita di pondok, ada juga mungkin di antara pondok itu pengedar narkoba juga banyak. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, demikian juga apalagi kasus-kasus yang baru sekarang muncul ini, ya, tentang seorang ustadz yang ya istilahnya memperkosa santriwatinya sendiri. Ya, walaupun siapalah itu, tapi kejadian itu terjadi. Kejadian itu terjadi sehingga apa? Sehingga tidak ada tempat yang aman di dunia untuk anak kita, kecuali kita kembalikan anak kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu hanya serahkan kepada orang, siapa orang yang bisa kita percaya 100% gitu? Kita percayakan sama ustadz manusia juga, ustadz manusia, dan selama dia itu manusia pasti akan jatuh dalam kesalahan. Namanya ustadz gitu. Ya, namanya ustadz. Tidak ada yang orang itu yang bisa dipercaya 100% kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Itu baru bisa dipercaya. Kalau orang masih hidup nggak ada yang bisa kita percaya 100% itu. Oleh itu kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan, siapa di antara kalian yang pengen mengambil suri toladan, siapa yang pengen mengambil sebagai qudwah, suri toladan dia itu, siapa suri toladan terbaik itu? Falyastanna biman qad mata, ambillah suri toladan itu orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa kok yang sudah meninggal? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Siapa saja itu? Ada seorang ustadz yang LGBT, ada juga, bahkan ustadz yang terkenal, lulusan dari Timur Tengah, terkenal, tetapi LGBT, dan dia pun mengakui dia sudah berjuang mengobati belum bisa, dan banyak korbannya, dan itu ada, dan itu ustadz loh, nggak sembarangan itu ustadz gitu. Ya. Demikian juga ada ustadz yang kerjaannya mencuri, ada banyak. Ada seorang ustadz itu yang sukanya ngutang, sampai utang dia itu lebih dari ratusan juta dan nggak pernah dikembalikan itu. Siapa dia itu? Seorang ustadz gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada manusia yang sempurna itu. Maka kalau kita itu pengen anak kita dijaga sama Allah Ta'ala, bagaimana caranya itu? Caranya kita jadikan diri kita itu orang yang bertakwa. Karena barokah takwa kita itu, kesolehan kita itu nanti akan dirasakan sama anak kita, istri kita, bahkan sampai cucu cicit kita itu, sampai bawah-bawah kita itu. Sampai sebagian ulama itu mengatakan sampai 7 keturunan itu dijaga sama Allah Ta'ala karena kesolehan orang tua mereka. Nah itu kalau kita itu pengen menjaga anak kita, ya kita yang pertama diri kita itu. Kita di dalam surat Kahfi ini kan pernah sering membaca itu. Nanti kita bahas juga insya Allah tentang Nabi Khidir datang ke sebuah kampung minta jamuan makan, tidak diberikan sama mereka. Setelah itu datang ke rumah yang mau roboh, kemudian diperbaiki tanpa minta upah. Setelah itu kan Nabi Musa protes gitu, kenapa kita nggak minta upah saja itu? Akhirnya dijelaskan, ini rumah 2 anak yatim, bapaknya sudah meninggal dan ini masih kecil anak-anak ini, dan di bawah tembok ini ada perbendaharaan, dan Allah itu mengendaki biarkan mereka itu sampai dewasa, nanti mereka akan mengeluarkan perbendaharaan warisan dari orang tuanya. Kenapa kok dijaga seperti itu? Disebutkan sama Khidir itu, wa kana abuhuma sholihah, dan bapak mereka berdua itu orang soleh. Ketika bapaknya orang soleh, hatta walaupun sudah meninggal dunia, 2 anaknya pun malaikat masih menjaga itu. Nabi Khidir saja diperintahkan untuk menjaga kan itu. Kenapa? Karena kesolehan kita itu barokahnya banyak. Kesolehan kita itu barokahnya banyak. Lingkungan kita, bahkan negara kita itu akan mendapatkan barokah dari kesolehan kita itu. Oleh itu diantara solusi sebenarnya itu, dan itu nggak tersentuh sama ya pakar, tidak tersentuh sama para intelektual, para peneliti. Solusi bagaimana kita itu menyelesaikan urusan musibah di negeri kita ini, gunung meletus, banjir, rob, dan yang lainnya itu. Solusinya apa itu? Pakar-pakar bicara dengan ilmu dunia mereka itu, dengan ilmu dunia mereka ini. Ada yang terluputkan dari diri mereka, yaitu apa? Bahwasanya sebab musibah itu karena dosa. Sebabnya itu karena dosa. Ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, masyarakat kita kembali kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan negeri kita itu baldatun thayyibatun, atau gemah ripah loh jinawi itu. Dan itu janji Allah Ta'ala itu. Tapi orang-orang gak peduli itu gitu. Mereka itu cuma pedulinya dengan teori. Mereka itu pedulinya cuma dengan ya pakar-pakar ilmu dunia mereka gitu. Akhirnya apa? Selama ini pun gak bisa berubah gitu. Ya kan, rob pun sudah bertahun-tahun nggak pernah selesai gitu. Padahal siapa yang didatangkan itu pakar-pakar gitu. Sampai ngundang dari luar negeri pun diundang gitu.
Apakah selesai? Nggak selesai gitu. Kenapa nggak selesai? Karena mereka terluputkan sebuah pondasi dasar musibah itu datang itu kenapa gitu? Karena dosa-dosa mereka. Oleh itu Allah Ta'ala sudah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, akan kami buka barokah kami dari atas langit, dari bawah bumi, dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Kalau mereka itu bertakwa. Tapi ketika mereka itu ingkar sama Allah Ta'ala, akhirnya Allah akan azab mereka. Dan di antara azab itu apa? Macam-macam seperti ini, musibah-musibah seperti ini kan azab dari Allah Ta'ala. Oleh itu kesolehan seseorang itu barokahnya itu Masya Allah, sampai anjing saja mendapatkan barokahnya itu. Maka barokah itu penting sekali. Maka kalau kita itu berjuang untuk menjadi orang soleh, maka kita itu nanti akan memberikan manfaat kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mereka itu nanti akan mendapatkan barokah dari kita, dan kita itu nanti kalau meninggal dunia pun kita nggak pernah khawatir. Dan itu hebatnya orang-orang soleh itu. Orang soleh itu ketika meninggal dunia mereka nggak pernah khawatir. Oleh itu orang-orang yang bisa istiqomah itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan mereka istiqomah terus seperti ini itu di atas ibadah kepada Allah Ta'ala sampai meninggal dunia. Ketika mau meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun untuk menyambutnya. Kemudian para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut dan kalian jangan sedih. Takut dan sedih. Takut, kalian jangan takut. Takut dari apa? Takut dari apa yang akan terjadi nantinya. Kamu meninggal, kamu akan masuk alam kubur, akan dibangkitkan dari kubur nanti di hari kiamat. Kamu jangan takut. Takut terhadap apa yang akan datang. Wala tahzanu, dan kalian jangan sedih. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Kalian punya istri, kalian punya anak, kalian punya utang, kalian punya masalah, semuanya nanti akan diselesaikan sama para malaikat. Sehingga apa? Orang ketika orang soleh, orang mukmin, dia itu ketika mau meninggal dunia nggak ada rasa takut, nggak ada khawatir terhadap anak dan istrinya. Kenapa? Karena dia punya malaikat. Dia punya malaikat yang akan menjaga keluarganya. Oleh itu kata Imam Nukatsir, beliau mengatakan wasyamilat kalbahum barokatuhum, barokahnya anak-anak muda ini Ashabul Kahfi itu sampai bisa memberikan manfaat kepada anjing. Fa asabahu ma asabahu minan naumi. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Nukatsir, maka anjingnya pun ditimpa tidur seperti anak-anak muda itu. Alatil kalhal, yaitu tidur di situ. Wa hadza faidatu sohbatil akhyar, dan itu manfaat orang itu berkumpul dengan orang-orang baik. Kita itu bersahabat, berteman, berkumpul dengan orang-orang baik. Manfaatnya apa? Kalaupun kita itu nggak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita itu mendapatkan barokahnya mereka. Fa innahu shara li hadzal kalbi dzikrun wa khabarun wa sya'nun. Disebabkan karena anjing, cuma seekor anjing itu kumpul dengan orang-orang baik, akhirnya disebut dalam Al-Qur'an sampai dia itu memiliki kedudukan yang mulia anjing ini. Ya, sehingga barokah itu penting. Maka sekuat tenaga kita itu kumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Orang baik itu barokah. Orang baik itu barokah. Sampai pernah suatu ketika itu Imam Syafi'i itu beliau itu bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu kan muridnya. Yaitu Imam Syafi'i itu pernah bertamu. Dan di rumahnya Imam Ahmad itu, beliau itu di beberapa kamarnya itu kan ada tempat untuk penuntut ilmu. Maka ketika gurunya datang, yaitu Imam Syafi'i itu datang, Imam Ahmad itu memasakkan makanan yang spesial, banyak. Makan sama murid-muridnya. Akhirnya Imam Syafi'i itu makannya banyak, Imam Syafi'i itu dihabiskan sama Imam Syafi'i makanannya itu. Setelah itu beliau langsung selesai makan, langsung masuk kamar. Setelah masuk kamar, Imam Syafi'i nggak pernah keluar sampai subuh. Keluar kamar langsung sholat subuh, nggak berwudu. Sampai akhirnya murid-muridnya Imam Ahmad itu bingung. Sampai mereka itu memberanikan diri untuk bertanya sama Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, wahai guruku, kok saya melihat gurunya engkau itu? Berarti gurunya guru kan? Gurunya guru itu kok aneh gitu loh mas itu. Gurunya engkau itu kan aneh itu. Hanya ditanya loh, kenapa? Apa yang aneh itu? Ada 3 masalah yang membuat kita itu menilai Imam Syafi'i itu kok kita bingung gitu.
Pertama, kan dia seorang ulama, kenapa makannya banyak? Kalau kan seorang ulama itu kan makannya itu kan katanya makan banyak itu kan nggak baik kan gitu. Kemudian yang kedua, kenapa selesai makan langsung masuk kamar gitu, tidur gitu loh? Kan itu bukan adabnya seorang orang soleh penuntut ilmu kan, apalagi seorang ulama gitu. Kemudian yang ketiga, keluar dari kamar langsung sholat, nggak wudu lagi itu. Akhirnya kata Imam Ahmad, oke, nanti saya tanyakan kepada Imam Syafi'i. Akhirnya ditanyakan, wahai guruku, wahai Imam Syafi'i, murid-murid saya itu ada beberapa pertanyaan yang mengganjal. Yang pertama, kenapa kok engkau itu makannya banyak? Maka beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i itu, tidak ada orang yang paling soleh di mata saya, yang saya lihat dengan mata saya itu kecuali engkau, wahai Imam Ahmad. Dan saya mengetahui bahwasanya hartanya orang soleh itu barokah, makanannya orang soleh itu barokah, karena orang soleh itu tidak sembarangan dalam masalah urusan harta. Tidak mungkin mereka itu memasukkan dalam mulutnya sesuatu yang haram gitu. Maka apa? Saya itu suka makan dari orang soleh. Kenapa? Saya tidak akan menyanyikan barokah-barokah seperti ini gitu. Sehingga saya habiskan makanannya itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok kamu itu langsung masuk kamar gitu selesai makan itu? Maka beliau mengatakan, saya tadi ketika makan, saya itu terlintas dalam pikiran saya sebuah riwayat ada seorang anak kecil, ya saudaranya Anas bin Malik, masih kecil, namanya Abu Umair. Dia itu punya burung mainan dia. Suatu ketika burungnya itu mati, nangis ini anak ini. Akhirnya didatangi sama Rasulullah, kemudian Rasulullah itu dineng-nengkilah gitu, dilus-lus kepalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan sebuah kalimat yang membuat anak kecil itu tertawa. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah dikerjakan sama Nughair? Nughair itu burung dia. Setelah itu dia tertawa. Kata Imam Syafi'i, saya tadi ketika makan itu mikir hadis ini itu. Maka ketika terlintas hadis ini, saya tidak akan menyanyiakan faidah yang terlintas dalam pikiran saya itu. Langsung saya itu masuk kamar dan saya berjuang untuk meneliti hadis ini itu, dan saya mendapatkan 1000 faidah. Kata Imam Syafi'i, saya mendapatkan 1000 faidah dari hadis itu. Setelah itu ditanya, loh, kenapa kalau setelah itu waktu subuh kok nggak berwudu? Maka beliau mengatakan, saya sejak isya sampai subuh nggak batal wudu saya. Saya nggak tidur itu, tapi saya merenungkan hadis ini itu. Sehingga apa? Sampai sholat isya saya itu nggak kentut gitu, nggak batal wudu saya itu. Sehingga saya keluar langsung sholat tanpa berwudu. Dan itu namanya barokah. Sehingga maksudnya bahwa terkadang itu barokah kumpul sama orang soleh itu luar biasa. Maka walaupun kita nggak bisa menjadi orang sesoleh mereka, tapi minimal apa? Minimal itu kita itu ketika kumpul dengan orang baik itu minimal kita itu bisa berjuang untuk mengikuti. Walaupun apa? Kita nggak bisa itu, nggak bisa seperti mereka, nggak bisa itu. Tapi minimal kumpulnya kita itu bisa mendapatkan barokahnya. Oleh itu anjing saja ketika kumpul sama orang baik, anjing saja mendapatkan barokahnya. Sampai akhirnya anjing pun disebut sama Allah Ta'ala. Itu kan luar biasa itu, walaupun seekor anjing itu. Apalagi kita itu, apalagi kita kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul sama orang-orang soleh, kenapa? Karena barokahnya mereka, kesolehan mereka, sholat mereka, puasanya mereka, ibadahnya mereka, itu barokah. Dan kalau kita kumpul bersama mereka itu, kita itu akan mendapatkan barokah mereka itu. Walaupun kita nggak bisa sesoleh mereka itu, nggak apa-apa gitu. Nggak harus kita itu menjadi seperti mereka, nggak harus. Kenapa? Nggak mungkin gitu. Kita pengen menjadi seperti Nabi Muhammad kan nggak mungkin. Kita pengen menjadi seorang sahabat misalkan, nggak mungkin gitu. Kita menjadi seperti ulama-ulama kita nggak mungkin gitu. Minimal apa? Minimal kita itu berjuang untuk mengikuti mereka. Walaupun nggak bisa seperti mereka, nggak bisa, nggak apa-apa itu. Yang penting kita itu berjuang untuk mengikuti mereka. Oleh itu anjing ini pun sampai diabadikan, disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Walaupun rincian anjing ini warnanya apa, jenisnya apa itu nggak penting. Sehingga kata Imam Mukathir belum mengatakan waqtalafu fi launihi ala aqwalin. Banyak ulama-ulama itu membahas tentang warna anjing ini apa. Khilaf panjang, la hasila laha. Dan khilafnya itu nggak ada faidahnya. Wala ta'ila tahtaha, dan nggak ada manfaatnya. Wala dalila alaiha, demikian juga nggak ada dalilnya. Wala hajata ilaha, dan kita pun nggak punya hajat, nggak butuh kita dengan warna anjingnya itu apa. Bal hiya mimma yunha anhu, bahkan membicarakan masalah warna kulit anjing ini termasuk perkara yang dilarang. Fa inna mustanadaha rajmun bil ghaib, karena membicarakan masalah ini berarti lancang terhadap perkara-perkara yang ghaib. Sehingga intinya anjingnya itu sampai disebutkan sama Allah Ta'ala
walaupun cuma disebutkan nama anjing, wa kalbuhum, anjingnya dari jenis apa dan bagaimana itu nggak terlalu penting. Dan nanti ketika di cerita nanti berikutnya pun nanti akan ada perdebatan tentang jumlah orangnya berapa, anjingnya itu yang keberapa. Itu pun nanti nggak terlalu penting juga itu. Tapi Allah isyaratkan nanti jumlahnya itu berapa. Sehingga di sini Allah Taala menggambarkan tentang bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi, tidurnya itu gimana mereka itu tidurnya itu, gambaran tidur mereka. Demikian juga mereka itu diikuti sama seekor anjing. Dan bagaimana posisi tidurnya anjing itu pun juga disebutkan sama Allah Ta'ala. Kenapa penting? Yaitu bahwa anjing itu tidurnya di depan pintu, dan tidurnya itu basitun dhira'aihi, merebahkan dhira', yaitu dhira' itu pahanya, yaitu kakinya, yaitu kayak anjing, posisi anjing tidur lah gitu. Kayak posisi anjing tidur itu. Berarti apa? Disebutkan gambaran tidurnya anjing itu disebutkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, lawi tola'ta alaihim lawallaita minhum firara. Jika seandainya kamu itu ke sana, kamu itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau seandainya kamu itu ke sana itu, yaitu ke gua itu, lawallaita minhum firara, pasti kamu akan lari dari sana, wala mulita minhum ru'ba, dan kamu itu akan ketakutan. Nah, di sini digambarkan kenapa kok selama 309 tahun itu nggak ada orang yang yaitu melangkahkan kakinya atau mendatangi gua itu gitu. Padahal kan sebuah gua itu. Masa nggak ada yang datang ke sana gitu? Masa nggak ada orang yang datang masuk gua kemudian lihat ada orang tidur di sini itu? Akhirnya bocor rahasia itu. Sampai 309 tahun nggak ada satu orang pun yang datang ke gua itu, kan luar biasa gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak ada orang yang bisa mengetahui berita mereka itu? Karena Allah menjadikan orang itu ketakutan masuk gua. Dan apa yang membuat orang itu takut? Ya nggak ada gitu. Karena Allah saja menjadikan hati orang itu takut. Sehingga apa? Sehingga nggak ada orang yang mau mendekat gua itu. Selama 309 tahun itu nggak pernah ada gitu. Padahal apa? Namanya tempat itu kan mesti akan didatangi. Apalagi lama berkurun-kurun seperti ini kan gitu. Masa nggak ada orang yang lewat ke gua, kemudian masuk gua, apa binatang yang masuk ke sana? Kenapa nggak ada gitu? Sampai nggak ada berita sedikit pun itu, isyarat sedikit pun itu nggak pernah ada gitu. Karena Allah menjadikan semua orang itu ketakutan untuk masuk tempat itu. Dan itu cara menjaganya Allah Ta'ala itu, tempat itu caranya seperti itu. Allah nggak butuh seperti apa laba-laba bikin tempat di situ sehingga terkesan angker dan yang lainnya, tidak. Tetapi Allah menjadikan hati orang itu nggak akan dia itu berani memasuki tempat itu, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Oleh itu ketika Nabi Muhammad pun ketika masuk dalam gua, itu pun yang membuat kenapa kok orang kafir itu nggak masuk sampai ke dalam itu pun Allah Ta'ala yang menjadikan seperti itu. Sedangkan riwayat kalau Allah memerintahkan laba-laba, bikin sarang laba-laba, kemudian ada burung dan yang lainnya, itu tidak ada yang sahih. Sehingga apa? Guanya Rasul itu nggak ada apa-apa. Sehingga apa? Ya seperti gua biasa. Tapi kenapa kok ada satu rombongan yang datang pun nggak sampai masuk ke dalam itu? Karena Allah membuktikan dalam pikiran mereka nggak ada sesuatu di situ. Sampai Abu Bakar saja sampai ketakutan. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka lihat kakinya saja itu melihat kita itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ma baluka bi itsnain. Kamu jangan mengira kita itu cuma dua orang. Kita itu cuma berdua di sini, tidak. Allahu tsalitsuhuma, Allah yang ketiga. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita gitu. Sehingga yang membuat hati orang mereka itu bes nggak ada apa sesuatu, mereka akhirnya keluar itu. Siapa yang membuat seperti itu? Allah Ta'ala. Maka Allah menjaga tempat itu supaya steril dan informasinya tertutup, nggak ada seorang pun yang tahu kondisi mereka itu selama 309 tahun, karena Allah itu menjadikan hati orang semuanya ketakutan untuk masuk dalam gua itu. Akhirnya apa? Tempatnya itu tertutup. Tertutup itu bukan gitu pakai batu, enggak, tidak ada batu yang di situ nutup pintu, enggak, biasa gitu loh. Yaitu seperti gua biasa gitu. Tapi Allah membuat semua orang itu takut untuk masuk ke dalamnya. Sehingga mereka semuanya itu nggak ada yang masuk selama 309 tahun, nggak ada seorang pun gitu. Dan itu bagi Allah itu mudah, karena semua hati kita itu semuanya di tangan Allah Ta'ala. Allah muter-muterkan hati orang itu gampang. Seperti misalkan gini, orang kenapa itu rebutan untuk
bisa berkunjung ke Ka'bah. Sekarang kalau ditanya misalkan daya tariknya Ka'bah itu apa gitu? Kenapa kok kita sampai berani bayar pun masih ngantri sampai 30 tahun gitu, sampai rebutan gitu loh. Sekarang pertanyaan, daya tariknya Ka'bah itu apa sih gitu? Ka'bah kan cuma tumpukan batu, nggak ada apa-apa gitu. Beda kalau kita nonton bola kan asik, wajar kalau orang rebutan gitu, ada daya tariknya kan gitu. Nah, sekarang Ka'bah daya tariknya itu apa gitu? Orang sampai berjuang sesekan itu ke Ka'bah. Apa sih yang membuat Ka'bah itu hebat itu sampai orang nggak pernah kosong gitu, jel-jelan gitu ke sana itu? Itu apa itu? Itu bukan sesuatu, nggak ada daya tarik Ka'bah itu, nggak ada gitu. Tapi kenapa kok orang itu kok pengen sekali ke sana itu? Apa yang membuat mereka itu tertarik itu? Karena Allah yang mengatur hati manusia. Nah, itu kan di antara doanya Nabi Ibrahim itu kan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Tuhanku, jadikan hati-hati orang itu condong untuk mengunjungi keluarga saya yang di Mekah. Digabungkan sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Setiap orang itu pasti pengen ke sana gitu. Itu kenapa? Karena Allah yang mengatur hati kita. Bukan karena daya tariknya Ka'bah. Ka'bah nggak ada apa-apa gitu. Sehingga kenapa kok Abrohah itu berjuang menghancurkan Ka'bah itu? Kan ceritanya itu kan Abrohah itu kan bukan karena dia itu benci sama orang muslim, bukan. Kenapa Abrohah itu pengen menghancurkan Ka'bah? Karena dia bikin gereja di Yaman dari emas, nggak ada pengunjungnya. Ka'bah yang terbuat dari kumpulan batu yang ditumpuk, kenapa kok orang-orang Arab itu nggak bisa dipalingkan gitu? Kenapa kok nggak mau ke tempatnya dia gitu? Sampai akhirnya datang orang Arab, kemudian buang hajat, kotorannya dioles-oleskan di gerejanya Abrohah itu. Wah, akhirnya marah dia itu. Setelah itu dia berjuang untuk menghancurkan Ka'bah itu. Sehingga apa? Sehingga apa sih yang membuat kita itu kesana atau nggak kesana? Itu Allah Ta'ala. Maka guanya Ashabul Kahfi itu dijaga sama Allah Ta'ala sehingga selama 309 tahun loh. 309 tahun itu nggak sebentar gitu. Sampai berapa generasi itu. Selama itu nggak pernah ada orang yang masuk ke gua itu. Itu kan luar biasa itu. Itu kan luar biasa, berarti dijaga sama Allah Ta'ala dengan cara orang itu dibuat takut untuk masuk ke dalam gua itu. Ya, dalam ayat ke-18 ini kita mendapatkan gambaran tentang 3 gambaran. Yang pertama, gambaran tentang bagaimana kondisi tidurnya Ashabul Kahfi. Pertama, mata mereka terbuka. Yang kedua, badan mereka berbolak-balik. Kemudian yang kedua, gambaran tentang anjing, di mana anjingnya itu tidur di depan pintu gua dan anjingnya itu merebahkan kakinya. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang kondisi gua. Kondisinya, kalau gambaran guanya sudah kita sebutkan sebelumnya, tetapi kondisi kenapa gua itu sampai aman, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang gua tersebut dan tidak ada seorang pun yang mendatangi, karena Allah yang menjadikan semua orang itu takut, sehingga Allah yang menjaga. Dan Allah itu kalau ingin menjaga sesuatu itu mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Al-Quran, Allah sudah menjamin untuk menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dan penjagaan Allah itu luar biasa itu. Ya, penjagaan Allah luar biasa sehingga Al-Quran sampai sekarang nggak pernah berubah. Satu huruf, satu harokat pun nggak bisa. Berbeda dengan kitab Taurat dan Injil. Taurat, Injil berubah. Kenapa berubahnya itu? Karena terjemahan, bahasa aslinya hilang. Sedangkan Al-Quran itu bahasa aslinya masih ada, sehingga tidak ada namanya terjemahan Al-Quran itu cuma terjemahannya saja, nggak ada Arabnya. Itu bukan namanya terjemahan Al-Quran. Namanya buku terjemahan Al-Quran dengan semua bahasa yang ada itu tetap mewajibkan harus bahasa Arabnya ada. Setelah itu baru ada terjemahannya itu. Kenapa? Karena bahasanya itu supaya otentik, nggak akan berubah. Dan subhanallah itu bahasa Arab itu bahasa yang nggak pernah berubah. Sejak zaman Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu bahasa Arabnya seperti itu gitu. Sehingga kita baca hadis Rasulullah, baca ucapan para sahabat masih bisa kita pahami. Kenapa? Bahasa Arab nggak berubah. Tapi kalau bahasa Indonesia berubah, sudah ada ejakan lama, ejakan baru.
padahal baru berapa tahun gitu. Ya, Jakarta saja tulisannya sudah berubah gitu. Demikian juga bahasa Jawa. Coba kita kalau dengar wayang itu masih bahasa Jawa dan belum lama gitu Bu, itu belum sampai ribuan tahun kan gitu. Itu saja kita sudah nggak mudeng itu. Wayang itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa, tapi apa maksudnya itu kan itu? Nggak paham gitu itu. Ya kan? Karena bapak saya itu sukanya wayang itu di rumah itu. Nyetelnya wayang sering gitu. Apa sih ini? Saya orang Jawa saja nggak paham gitu. Kenapa? Karena bahasanya sudah hilang gitu. Ya, tapi Al-Quran ya, bahasa Arab nggak berubah sama sekali itu. Dan itu cara Allah itu menjaga. Sehingga kalau ada orang baca Quran jadi imam keliru saja, orang bisa benarkan. Walaupun apa? Nggak ada yang bisa bahasa Arab. Di sini misalkan nggak ada yang tahu bahasa Arab, imam keliru harokatnya, bisa dibenarkan. Kenapa? Karena luar biasa. Cara Allah menjaga itu luar biasa itu. Oleh itu selama 309 tahun dijaga mereka, sehingga mereka itu awet jasadnya. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang mereka. Setelah itu Allah telah menyebutkan tentang cerita setelah mereka itu bangun. Bagaimana kondisi atau cerita ketika mereka itu sudah bangun. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-19, 21, 19, 20. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah setelah itu kami bangunkan mereka dari tidur mereka, liyatasaalu bainahum, supaya mereka itu nanti saling bertanya-tanya, saling berbantah-bantahan tentang tidurnya mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Ada di antara mereka itu yang bertanya, kalian itu tidurnya berapa waktunya itu? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sebagian mengatakan kami tidur seharian. Ada yang mengatakan enggak, kita tidur sebagian hari. Kenapa? Karena mereka itu ada yang merasa mereka itu tidur cuma sedikit saja itu, karena mereka itu masuk itu ketika matahari mau tenggelam, bangun tidur matahari mau terbit, sehingga apa? Ya kita tidur semalam gitu, kita tidur semalaman. Ada yang mengatakan enggak, kita tidur seharian gitu, sehingga bingung mereka itu. Kenapa? Karena badan mereka nggak berubah. Yang membuat mereka bingung itu apa? Badan nggak berubah, rambutnya nggak berubah, baju nggak berubah, semuanya nggak berubah. Tapi ketika keluar mendapatkan anjingnya itu sudah jadi tulang-tulang hancur sudah itu. Sehingga itu yang membuat mereka itu bingung. Kita tidurnya itu berapa lama gitu? Kok seperti kita itu tidur sebentar? Kenapa? Karena kita itu nggak berubah sama sekali gitu. Demikian juga apa? Tubuhnya itu nggak berubah jadi tua, mereka itu masih muda gitu. Mereka itu masih muda, sehingga badan mereka masih seperti itu, rambutnya seperti itu, semua nggak ada perubahan sama sekali mereka itu. Bajunya pun nggak berubah itu. Tapi ketika mereka keluar, anjingnya itu sudah berubah. Akhirnya mereka bingung, dan mereka nggak tahu sampai berapa tahun mereka tidur itu. Mereka sendiri nggak tahu itu. Tetapi nanti Allah yang memberitahu. Yang tahu itu Allah Ta'ala. Akhirnya mereka bertanya-tanya, berapa sih tidurnya kita itu? Akhirnya mereka mengatakan, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Sudah, kembalikan saja kepada Allah Ta'ala. Tuhan kalian lebih tahu berapa selama sih kita itu tidur di sini ini. Setelah itu mereka mengatakan, sudah gini saja wis. Mereka bangun tidur, lapar mereka itu. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Sudah, daripada kita ribut ngomongi masalah berapa lama kita tidur, sudah, satu di antara kalian itu membawa uang kemudian pergi ke kota, ilal madinati, dan kotanya itu pakainya alif lam, mengisyaratkan kota yang namanya itu alif lam zikriyah, yang mereka fahami, yaitu kotanya mereka gitu, kotanya mereka yang mereka fahami itu. Akhirnya mereka mengatakan, sudah, kita utus satu orang bawa uang pergi ke kota, kemudian falyandur ayyuha azka ta'aman, hendaknya dia itu mencari makanan, beli makanan yang paling suci, paling bersih. Falyatikum birizqim minhu, kemudian hendaknya dia nanti datang ke sini membawa rezeki. Wal yatalattaf, tapi ketika keluar dari gua ini hendaknya bersembunyi, diam-diam. Wala yushiranna bikum ahada, dan jangan sampai membuat orang itu merasa mengawasi kita itu. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum, jangan sampai kita itu ketahuan. Kalau kita ketahuan, akhirnya mereka itu tahu kita, mereka nanti akan menangkap kita.
Dan nanti kalau mereka sudah menangkap kita, mereka memberikan kita dua pilihan. Yang pertama, kita diazab sama mereka, disiksa, atau yang kedua, kita dipaksa untuk kembali ke agama mereka, mengikuti agama mereka kembali. Au yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Kalau seandainya kita ngikuti agama mereka, agama masyarakat yang syirik, kita tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini di sini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana tentang kondisi mereka ketika mereka itu keluar dari gua, yaitu kondisi ketika mereka itu bangun. Jadi ketika mereka bangun itu, mereka itu bingung. Bingungnya itu apa? Bingungnya itu mereka nggak berubah, kayaknya mereka itu terus sehari gitu. Tapi ketika mereka keluar melihat anjingnya itu sudah nggak ada, yaitu anjingnya sudah hancur anjingnya itu. Akhirnya itu yang membuat mereka bingung. Maka setelah itu mereka itu beli makanan. Tetapi nggak semuanya. Kenapa? Karena mereka mikirnya juga ini baru seharian gitu. Dan mereka itu kan tinggal dulunya itu tinggal di masyarakat yang telah kita sebutkan itu masyarakat kesyirikan. Rajanya itu Dikyanus. Rajanya Dikyanus dan syirik. Sehingga pemuda-pemuda ini kan lari itu untuk menyelamatkan agama mereka itu. Akhirnya mereka itu jangan sampai ketahuan. Mereka mikir yaitu negaranya itu masih seperti itu gitu, karena mereka baru tidur gitu. Tapi rupanya negaranya itu nanti sudah berubah. Negaranya sudah berubah. Rupanya satu negara itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya nanti insya Allah kita ceritakan apa yang dikerjakan sama masyarakat setelah ketahuan Ashabul Kahfi itu ketahuan. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Setelah ketahuan bagaimana itu, sampai akhirnya mereka itu membikinkan masjid di tempat itu. Maka nanti akan kita bahas tentang pembangunan masjid. Tapi kita ceritakan di sini dulu itu tentang bagaimana proses mereka itu keluar untuk mencari makan itu. Jadi mereka itu punya uang, dan uangnya zaman dulu itu kan pakainya emas atau pakai perak. Nah kalau di sini kan warik, biwarikikum, warik itu perak, yaitu mata uang mereka itu. Mata uang zaman dulu kan emas dan perak. Maka mereka mengatakan sudah gini saja wis, kita salah satu di antara kalian pemuda-pemuda itu pergi ke pasar cari makanan yang halal. Disebutkan di sini fal yandur ayyuha azka ta'aman. Hendaknya dia itu melihat makanan apa yang paling bersih. Kenapa kok mereka itu mengatakan cari makanan yang paling bersih? Karena mereka itu hidup di negara kesyirikan, yang mana orang musyrik itu nggak peduli dengan makan mereka, nggak ada halal dan haram bagi mereka itu. Sedangkan orang muslim, mereka itu sangat menjaga sesuatu yang masuk dalam mulut kita. Oleh itu orang muslim itu hati-hati dalam masalah makan, itu hati-hati. Jangan sampai sesuatu yang haram itu masuk dalam mulut kita. Karena kalau makanan haram masuk dalam mulut, kullu lahmin nabata fi sukhtin fannaru aulalahu, maka neraka jahanam itu paling layak untuk daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Sehingga orang muslim itu mereka sangat menjaga makanan, dan itu menunjukkan apa? Syariat menjaga makanan yang halal itu sudah sejak zaman dahulu. Karena memang itu perintah Allah kepada semua rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, semua berarti ini. Jadi semua agama Nabi dan Rasul itu semuanya seperti itu masalah makanan itu. Yaitu apa? Kulu minat thayyibati, makan dari makanan-makanan yang thayyib. Wa'malu shalihan, setelah itu baru beramal solehlah kalian. Dibahas sama para ulama, kenapa perintah Allah kepada Nabi dan Rasul itu makan yang halal baru beramal soleh? Kenapa kok amal soleh itu ditunda gitu loh? Malah perintahnya itu makan dulu, makan yang halal kemudian baru beramal soleh gitu. Itu kata para ulama, itu karena mibab sebab akibat. Disebabkan karena kita makan yang halal, akibatnya dimudahkan kita untuk ibadah. Jadi daging yang tumbuh dari yang halal, daging itu akan mudah untuk ibadah. Tapi kalau daging itu tumbuh dari sesuatu yang haram, susah sekali daging itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah tadi mengatakan setiap daging yang tumbuh dari haram, neraka jahanam paling layak bagi dia. Maksudnya neraka jahanam itu apa? Akan dimudahkan daging itu berbuat dosa dan maksiat. Setelah itu nanti akan diazab. Nggak mungkin daging yang nggak berbuat dosa diazab kan gitu. Maksudnya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu neraka jahanam. Maksudnya apa? Dimudahkan pintu-pintu neraka, berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu kalau kita itu pengen anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah, PR-nya satu dulu, jaga makanan yang masuk dalam mulut anak kita. Jangan sampai makanan yang haram masuk. Kalau sudah makanan yang haram, jangan diharapkan anak kita itu bisa berbakti.
Jangan bisa diharapkan anak kita itu bisa sholat ke masjid, kita bisa ngafal Quran. Sesuatu yang haram nggak bisa gitu loh. Maka itu yang penyebab paling parah rusaknya anak zaman sekarang itu apa? Makanan yang haram. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu la yubalil mar'u bima akhadha min mal. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang nanti sebuah zaman di mana orang la yubalil mar'u, orang sudah nggak peduli makanan yang mereka makan, apakah makanan haram atau halal, nggak peduli mereka itu. Yang penting mereka bisa makan. Akhirnya apa yang terjadi? Buahnya itu generasinya rusak. Generasinya itu rusak. Kenapa? Karena sebab makanan mereka itu. Oleh itu kalau kita itu pengen kita itu mudah untuk ibadah, kita itu mudah untuk beramal soleh, itu yang paling penting itu nutrisi. Nutrisi yang haram pasti nanti akan mengarahkan kepada dosa dan maksiat. Nutrisi yang halal itulah yang akan memudahkan untuk berbuat kebaikan dan ibadah. Nah itu mereka menjaga makanan, dan itu sifatnya orang-orang yang beriman itu seperti itu. Bahkan seorang yang beriman itu terkadang meninggalkan sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat itu apa? Sesuatu yang masih meragukan tentang halal dan tidaknya, itu mereka tinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas haram gitu, mereka sangat menjaga. Yang masih syubhat saja mereka tinggalkan itu. Dan itu ciri orang-orang yang beriman seperti itu. Walaupun memang di akhir zaman seperti ini, Masya Allah, memang di akhir zaman itu ya seperti yang digambarkan sama Rasulullah SAW, orang gak peduli lagi dengan yang halal dan haram. Sehingga apa? Orang belajar muamalah jual beli dalam Islam itu banyak yang takut itu. Banyak yang takut itu. Sampai saya kalau buka kajian masalah muamalah itu, transaksi jual beli itu jarang yang berani datang itu. Apalagi pengusaha itu, apalagi yang sudah sukses itu. Jarang yang berani. Kenapa? Pernah ada seorang pengusaha datang itu, tanya-tanya, aduh pusing saya itu kalau ngaji seperti ini tuh. Wes mending saya nggak tahu lah daripada saya tahu kan itu. Akhirnya apa? Ya sudah, malah jual beli yang halal haram itu nggak penting bagi mereka itu. Sampai saya itu pernah ini cerita itu. Kalau saya kan orangnya kan memang ya didikan kita sama guru-guru kita di Yaman itu seperti itu. Kita paling belak-belakang gitu itu. Kita nggak bisa menyembunyikan sesuatu dari agama Allah karena takut orang gitu. Kita nggak bisa itu. Ngomong di hadapan pengusaha sukses pun ya haram gitu. Kalau kita kajian kita ya seperti itu gitu. Kita nggak pernah itu gara-gara yang ngaji itu orang kaya, mereka itu orang pejabat, akhirnya kita itu ngomongnya muter-muter gitu, supaya kita itu tetap diundang sama mereka. Kan kita nggak butuh mereka gitu. Ini cerita nyata itu. Di Pekalongan itu ada kajian ibu-ibu, mayoritas pengusaha sukses lah itu. Mereka itu, saya kajian itu keliling-keliling ke rumah-rumah itu. Saya lihat rumah-rumahnya, Masya Allah itu rumahnya itu. Nah, mereka cerita, panitia itu ketika ngundang saya cerita itu, Ustadz ini kajian sudah lama, tapi Ustadznya ganti-ganti Ustadz. Ya, oh, saya tanya Ustadznya siapa saja? Ini oh tahu saya, berarti bukan dari kita lah, bukan dari Salafi lah, itu, dari Ustadz yang lain lah. Akhirnya saya tanya kenapa kau undang saya itu? Kita penasaran itu, pengen coba gitu. Oh ya oke, kalau dicoba-coba siap gitu. Mumpung ini dicoba kan gitu. Akhirnya saya ngisi waktu itu masalah ya. Saya belum bahas masalah itu, masalah muamalah. Tapi setelah itu tanya jawab. Ustaz, saya punya kerjaan seperti apa? Hukumnya haram, riba. Ustaz, saya kerjaan saya kayak gini gimana? Haram. Haram sampai mereka, ini Ustaz haram semua itu. Haram semua ini gimana Ustaz ini? Akhirnya saya ngomong, bukan urusan saya itu. Masalah kerjaan Anda itu gimana nantinya itu? Tugas saya menyampaikan gitu. Saya yang mikir tentang hukumnya, Anda yang mikir tentang rubahnya kan itu. Yang bagian terus bagaimana usaha saya? Ya bukan urusan saya, terusnya kayak apa kan gitu. Kok saya suruh mikir bagaimana nantinya gitu. Anda tanyakan hukum sama saya tahu hukumnya itu, hukumnya kayak gini itu. Terus bagaimana tentang usaha saya Ustaz? Ya pikir sendiri kan, bukan saya pikir kan gitu. Saya suruh mikir ya nggak mau kan gitu. Yang penting saya sudah jelaskan ini haram gitu. Akhirnya ada ibu-ibu yang ngamuk waktu itu. Masya Allah, protes sama saya. Ustaz keras ini kayak gitu. Salafi itu semacam-macam lah itu. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan di sini, Bu, saya nggak butuh kalian juga itu. Saya di sini diundang gitu. Saya ditanya, saya menjawab sesuai dengan ilmu saya itu. Saya nggak butuh, besok nggak usah diundang saya itu. Daripada Anda muntah-muntah seperti ini itu. Cukup, nggak usah undang lagi saya itu. Anda ketemu sama Ustaz Salafi kayak gini hasilnya gitu. Akhirnya subhanallah itu, besoknya ngundang lagi gitu. Saya Masya Allah, kok nggak kapok-kapok Anda itu yang undang saya lagi nih. Ini kan. Akhirnya mereka pengen sama Ustaz aja enak sama Ustaz. Oke.
Kalau sama saya, pertemuan berikutnya saya nggak akan bahas masalah motivasi dan yang ini nggak butuh itu. Akhirnya saya suruh mereka untuk beli kitabnya Ustadz Irwandi semua. Nah, kita belajar muamalah sekarang itu. Ya, kitab halal haramnya Ustadz Irwandi itu, kita bahas satu persatu itu. Baca itu, saya baca itu. Setelah itu pokoknya saya sampaikan di sini, fahami, ibu-ibu fahami. Tugasnya saya menyampaikan ini halal, ini haram, ini tugasnya saya sebagai seorang ustadz itu. Anda mau terima maupun tidak urusan Anda itu. Saya nggak butuh juga itu. Anda bisa menerima itu bukan urusan saja kan gitu. Tapi saya ingatkan, jangan sampai gara-gara Anda itu nggak bisa mengamalkan, akhirnya Anda itu harus menolak ilmu. Ini pahami ini itu kaidah penting itu. Jangan sampai gara-gara waduh ini berat kalau seperti ini, akhirnya ditolak ilmu itu. Jangan gitu. Kalau Anda menolak ilmu yang Anda yakin itu kebenaran, sombong berarti Anda kepada Allah Ta'ala itu. Yang penting apa? Anda kalau meyakini itu benar, ambil saja. Walaupun Anda belum bisa mengamalkan. Nanti urusan mengamalkan itu, kita bisa totalitas mengamalkan itu, minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Ya alhamdulillah kajian jalan sampai bertahun-tahun itu. Tapi setelah itu karena waktu saya itu nggak ada waktu itu, habis waktu saya itu ngurusi pondok itu. Setelah itu saya tinggal kajian itu. Saya tinggal malah pada nangis gitu. Tak bilang kalian dulu saya awal-awal ngisi banyak protes gitu. Setelah itu saya tinggal pada nangis seperti ini gitu. Jadi maksudnya itu apa? Memang terkadang itu banyak orang itu nggak siap ketika dia itu sudah sukses. Saya itu sering ngomong ke mereka itu. Sebenarnya salahnya itu salah kalian, bukan salah saya itu. PR-nya kalian itu sebenarnya sebelum bisnis itu belajar dulu kan gitu. Anehnya itu apa? Anda itu ngaji ketika sudah kaya gitu loh. Sudah sukses, usaha sudah jalan baru ngaji itu. Itu salahnya Anda kan gitu. Setelah itu tahu ini haram, bagaimana solusinya? Ya itu salahnya Anda, bukan salahnya saya kan itu. Sebelum Anda itu mulai bisnis itu coba tanya sama Ustadz, ini hukumnya apa Ustadz? Nah, ketika dijelaskan hukumnya boleh jalan, kalau nggak boleh nggak usah gitu. Berarti kan salahnya Anda itu. Kenapa tanyanya itu ketika sudah kaya, sudah sukses baru tanya masalah seperti ini kan? Tapi terkadang apa penting juga kita itu belajar muamalah. Kita itu belajar muamalah itu penting. Kenapa? Karena keburuan kita. Karena keburuan kita itu terkadang yang kita anggap itu biasa itu padahal haram gitu. Kenapa? Karena bedanya antara jual beli yang syar'i dan jual beli yang riba itu tipis sekali bedanya itu. Sampai mereka itu orang Arab jahiliyah itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu ya riba gitu. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah haramkan riba. Beda, tapi tipis sekali bedanya itu. Sehingga orang-orang yang beriman itu mereka apa? Mereka itu orang yang sangat hati-hati. Mereka itu orang-orang yang sangat hati-hati masalah makanan, sehingga mereka mencari makanan itu yang paling azga. Azga itu paling halalan thayyib. Halalan thayyibah. Kenapa kok makanan itu sering dijuluki dengan halalan thayyibah? Halal itu berkaitan dengan ini itu halal dan haram, boleh dimakan atau tidak, itu namanya halal. Thayyibah itu berkaitan dengan manfaat untuk diri kita, itu bermanfaat atau tidak. Tidak setiap makanan yang halal itu bermanfaat bagi kita gitu. Bukan berarti haram, enggak diharamkan gitu. Contohnya misalkan gini, orang punya penyakit diabetes. Dia minum minuman manis itu, gula. Apa hukumnya gula itu? Gula halal. Siapa yang mengharamkan gula gitu? Gula halal, tapi bagi Anda itu bukan thayyib, enggak thayyib. Kenapa? Anda punya penyakit seperti itu gitu. Sehingga orang yang beriman itu apa? Dia itu makanan yang halal. Yang kedua, dari yang halal itu dirinci lagi menjadi yang thayyib, yang bisa bermanfaat untuk dirinya, sehingga tidak memudaratkan. Kenapa? Karena kita punya kaidah juga la dharara wa la dirar, tidak boleh merusak diri sendiri dan orang lain. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu itu jerumuskan diri kamu menjadi kebinasaan, walaupun halal. Walaupun halal, maka ada namanya halalan thayyibah. Halal itu untuk urusan itu boleh dimanfaatkan, tapi thayyiban dilihat pada diri kita, mampu enggak, bermanfaat enggak untuk diri kita itu. Enggak setiap yang halal itu bermanfaat bagi diri kita, sesuai dengan kemampuan diri itu. Nah, sehingga pemuda ini mengatakan fal yandur ayyuha azga ta'aman. Coba cari makanan yang paling azga, makanan yang paling bersih. Apalagi apa? Apalagi negerinya itu kafir, orang-orang kafir nggak peduli dengan yang halal dan haram gitu. Kita harus hati-hati lagi. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf, dan hendaknya sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian riwayat ucapan ulama mengatakan mereka itu keluarnya satu orang yang diutus itu, dia itu menutup kepalanya supaya nggak ketahuan. Tapi ketika masuk ke kota, bingung dia itu, mana ini berubah drastis.
309 tahun itu kayak apa kota itu sudah berubah kan itu. Berubah drastis, semuanya sudah berubah itu. Akhirnya dia cuma keheran-heranan itu. Ini kota mana ini? Ini apa lagi? Ini apa lagi? Ini apa lagi? Bingung semua itu. Tapi karena mereka itu menganggap ini negeri kafir, takut kalau mereka ketahuan, akhirnya dia itu melihat ke pasar, kemudian ada makanan, setelah itu ambil makanan, dia pun sebagian makanan nggak ngomong gitu, masih menutup wajahnya itu. Akhirnya dia itu bayar dengan sebuah mata uang, yang mata uang itu sudah nggak berlaku. Akhirnya bingung penjualnya ini mata uang apa gini? Nah saya bayar dengan uang ini gitu. Ini mata uang apa? Bingung, akhirnya keributan. Ketika sudah keributan, akhirnya orang itu lari. Orang itu lari, ketika lari, orang-orang tanya, dicari itu, ini mata uang kapan itu? Rupanya itu mata uang di zaman Raja Dicyanus. Dicyanus berarti sudah sekitar 309 tahun. Akhirnya apa? Ketika itu cari informasi, karena mereka sudah beriman itu. Akhirnya ketika mendapatkan berita kalau mereka itu masuk gua, dicarilah mereka itu sama orang-orang. Ketika masuk gua, yaitu sudah masuk gua itu, orang-orang itu masuk gua, mendapatkan mereka itu sudah pada meninggal. Yaitu para pemuda itu meninggal. Sehingga apa? Informasinya tertutup semua itu, nggak ada yang tahu itu. Sehingga apa? Cerita Ashabul Kahfi itu ada disebutkan di kitab-kitab Taurat, di orang-orang Yahudi, Nasrani itu dijaga cerita itu. Cuma informasi yang mereka dapatkan itu sangat sedikit. Kenapa? Pelakunya itu meninggal gitu. Sehingga apa? Tidak bisa diinterogasi, nggak bisa gitu. Kamu itu siapa? Bagaimana kondisi kamu kayak dulu? Nggak ada gitu. Kenapa? Karena pelaku kejadiannya itu meninggal dunia itu ketika didapatkan itu. Sehingga mereka itu bingung. Ini siapa ini? Anak-anak muda ini siapa itu? Akhirnya dicari informasi, literatur dicari lagi itu. Mereka mendapatkan dulu itu ada pemuda. Katanya itu zaman Dicyanus itu melarikan diri. Apakah mungkin ini gitu? Berarti apa? Zaman Dicyanus sampai sekarang itu berarti sudah 300-an tahun lebih gitu. Akhirnya di situ terbongkar. Setelah itu, maka kenapa ceritanya itu ketika dulu pernah kita ceritakan asbabun nuzul, kenapa Allah turunkan surat Kahfi ini kan orang Yahudi kan tanya kepada Nabi Muhammad, suruh tanya itu orang kafir Quraisy, coba tanya Muhammad itu. Kalau dia bisa menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang masuk gua secara detail, berarti dia nabi. Karena kita saja nggak tahu itu. Akhirnya apa? Diturunkan ayat ini. Yaitu Rasulullah tahu dari mana? Taunya dari wahyu. Maka itu apa? Detailnya cerita mereka itu nggak ada itu. Kenapa? Karena sumber beritanya nggak ada gitu. Ya kan? Mereka saja yang mendapatkan Ashabul Kahfi, mereka pun nggak dapat informasi itu. Kenapa? Karena sumber beritanya meninggal dunia itu. Akhirnya setelah itu tertutup semua informasi sampai akhirnya nanti intinya mereka itu melihat mereka itu orang-orang soleh. Orang-orang soleh, masyarakatnya itu cuma orang-orang soleh. Akhirnya di situ ketika sudah terkenal Ashabul Kahfi itu guanya itu, lah nanti ada cerita orang-orang politik gitu, politikus gitu, orang-orang yang punya kekuasaan dijadikan momen untuk membangun masjid di situ. Nanti insya Allah akan kita sebutkan bagaimana tanggapan masyarakat ketika mereka itu sudah meninggal. Ashabul Kahfi itu sudah pada meninggal dan sudah ketahuan tempatnya sudah ketahuan itu. Bagaimana nanti ceritanya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.